Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini puasa yang keberapa ya? Ada yang mau jawab hari ini puasa keberapa? Halo? Kesembilan. Iya, kesembilan ya. Kesembilan. Gimana puasanya lancar ya? Ya. Baik, semoga puasanya lancar ya. Semoga puasanya lancar, kuat sampai apa namanya selesai puasanya, sampai puasa Ramadan selesai. Baik, kita melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita hari ini ya siang ini memasuki kitab Mabadi' Fiqhiyah jilid yang kedua. Ya, jilid yang kedua nih ada tulisannya Al-Juz'u Ats-Tsani. Kita sudah menyelesaikan juz yang pertama ya, jilid yang pertama. Baik. Nah, sebelumnya kita seperti biasa membaca surat Al-Fatihah bersama ya sebelum memulai pelajaran. Ada Abang Fatih di sini? Tidak ada Abang Fatih. Baik, Abang Abdullah di handle di ini ya. Yuk, suaranya keras ya, bareng-bareng ya. Ustazahnya lagi nggak puasa soalnya, lagi mens. Oke, Abang Abdullah, Abang Abdullah Aulia, yang keras ya. Iya. Yuk, Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih Abang Abdullah. Baik, kita masuk ke yang ini halaman 27. Ya. Oleh penulis menanyakan sin ini. Ini kalau ada tanda sin itu berarti soal. Soal itu question ya. Ya, sin. Kemudian jim. Jim itu al-jawab. Jawab ya, answernya. Kam ahkamul Islam, ya, berapa hukum-hukum Islam? Oke, hukum-hukum Islam, insya Allah adik-adik sudah pernah mendengar, ya. Ada yang namanya fardu. Fardu itu wajib. Nah, ini disebutkan ahkamuhu khomsah. Ya, hukum-hukum Islam itu khomsah. Khomsah itu lima. Oke, khomsah itu lima. Apa saja? Yang pertama al-fardu. Al-fardu itu sinonimnya al-wajib. Wajib. Oke, fardu ya wajib. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah itu sunnah. Nanti dijelaskan apa itu fardu, apa itu sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu al-mubah. Ya, mubah. Kemudian yang keempat yaitu haram, al-haram atau haram. Yang kelima yaitu al-makruh, yaitu makruh. Oke ya. Yang pertama fardu, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat haram, kelima makruh. Oke. Nah, kemudian dibahas satu persatu. Mal fardu, apa itu fardu? Ya, fardu huwal wajib. Nah, tadi Ustazah sampaikan, fardu itu sinonim dari kata wajib. Oke, kalau adik-adik mendengar kata fardu berarti itu adalah wajib. Wajib fi'luhu, wajib untuk dikerjakan. Fa'idha fa'alahul mukallafu, apabila mukallaf mengerjakannya, mukallaf, sering mendengar mukallaf ya. Semoga mukallaf, semoga adik-adik ketika mendengar istilah mukallaf,
sudah nggak asing lagi di telinga adik-adik. Mukallaf itu adalah orang yang balik, yang sudah balik dan berakal sehat. Oke, setiap kali mendengar kata mukallaf berarti orang yang sudah balik dan berakal sehat. Oke ya. Nah, apabila mukallaf ini mengerjakan yang wajib, maka yanalu sawaban, maka mendapatkan sawab. Sawab itu ganjaran atau pahala. Wa idza tarokahu, dan apabila meninggalkan yang wajib itu, yanalu iqaban, maka akan mendapatkan iqab itu punishment ya, akan mendapatkan dosa atau punishment di sini. Oke ya. Jadi sesuatu yang wajib itu berarti harus dikerjakan. Oleh siapa? Oleh mukallaf. Mukallaf itu kita yang berakal sehat dan sudah baligh. Ketika mengerjakannya maka mendapatkan pahala, dan apabila ditinggal maka mendapat dosa atau punishment. Oke? Kemudian disebutkan kam nau'an al-fardu? Berapa sih macamnya fardu? Nah, tadi kan kita tahu kalau fardu itu adalah wajib, yang wajib dilakukan. Nah, fardu itu ada pembagiannya, ya. Ada dua macam. Nau'an ada dua macam. Fardu ada dua macam. Yang pertama adalah fardu ain. Yang pertama adalah fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Ditulis ya. Fardu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Oke, yang apa bawa catatan ya, bawa buku dan bawa pen ya. Fardu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Oke, coba sebutkan lagi, Kak Syabia, fardu ada berapa? Em, ada Fardu. dua, Oke, fardu ain, bilang fardu ain. fardu ain sama fardu kifayah. Oke, kalau tadi hukum tadi disebutkan ada berapa hukum-hukum Islam tadi? Li? Ada 5. Oke, yang pertama fardu bilang, Fardu, kemudian sunnah, fardu sunnah, mubah, mubah, haram, haram, makruh. makruh. 5 ini harus dihafal, oke ya? Fardu sekali lagi coba. Fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Oke. Sekarang coba Kak Abang Aska sama Abang Oboy. Hukumnya ada 5, yaitu fardu bilang. Fardu ain dan Oke. fardu kifayah. Oke, itu yang pembagian fardu. Oke, itu yang pembagian fardu. Sekarang hukum-hukum yang Islam tadi ada 5, fardu, sunnah, yuk, Oh, fardu, Fardu sunnah mubah, mubah haram haram, makruh. makruh. makruh, Lagi, Makruh. fardu, Fardu sunnah sunnah, sunnah, mubah, mubah haram, haram haram, makruh. makruh. Oke, lagi terima kasih. Sekarang Kak Delisha mau menyebutkan ada 5 fardu, sunnah, mana Kak? Ya, fardu, sunnah, mana Kak Delisha? Oke, sekarang Kak Adinda, yuk sebutin yuk. Fardu, fardu, sunnah, mubah, mubah, haram, makruh. makruh. Oke, kalau fardu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Ya, Fardu fardu ada ain, dua. fardu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Oke, Ahsanti, terima kasih. Nah, sekarang fardu ain itu apa? Mal fardul ain, mal fardul aini, ya. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah perkara yang wajib, ya. Wajib, pokoknya setiap kali mendengar kata fardu itu wajib berarti. Oke. Wajib fi'luhu, yang wajib dikerjakan ala mukallafin, ya. Setiap individu, ya. Setiap per orang ini wajib mengerjakannya. Bagi yang mukallaf, yang sudah mukallaf, mukallaf itu tadi balik dan berakal sehat, dia sudah balik dan akalnya sehat, maka setiap dia balik dan berakal sehat, ya, dia wajib mengerjakan yang wajib ini. Apa seperti apa? Sholat, sholat 5 waktu itu diwajibkan masing-masing mukallaf. Kemudian puasa Ramadan
diwajibkan masing-masing mukallaf. Oke ya? Jadi nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh misalnya Ustazah bilang ke Kak Dinda, Ustazah lagi males sholat nih, Kak Dinda aja yang sholat ya. Kayak gitu nggak bisa. Oke ya? Jadi dalam keadaan apapun, Ustazah tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Oke? Al-wajibu fi'luhu ala kulli mukallaf. Ya, setiap masing-masing mukallaf wajib mengerjakannya seperti sholat dan juga puasa. Berbeda dengan fardu kifayah. Tadi kan fardu ada dua tuh. Fardu ain dan juga fardu kifayah. Nah, fardu kifayah di sini, ya kan? Kalau tadi per personal, per individu wajib. Tapi kalau kifayah, kifayah itu cukup artinya. Cukup dikerjakan sebagian saja. Oke, jadi nggak semuanya diwajibkan, enggak. Oke, apa namanya? Diwajibkan memang wajib, tetapi yang mengerjakannya itu cukup di antara mereka. Katakanlah di sini yang hadir ada 17 orang. Yang hadir di sini ada 17 orang. Kemudian, ya kan, salah seorang di antara kita mengerjakannya. Maka yang lain yang nggak mengerjakannya, nggak dosa, gugur kewajibannya. Oke ya? Tapi yang mengerjakannya dapat pahala. Contoh, contoh seperti belajar tajwid, ya, belajar tajwid, ya, atau belajar fikih, kayak kita ini belajar fikih. Dari kita semuanya ini, ya kan, eh, atau selain belajar fikih penting ya, belajar ini, misalnya di sini disebutkan contohnya adalah sholat jenazah. Tahu sholat jenazah nggak? Mensolati mayit. Jenazah itu yang sudah meninggal, mensolati mayit. Nah, mensolati mayit itu dihukumi fardu kifayah. Dalam arti, ya kan, kalau misalnya kita 17 ini, hanya di antara kita saja. Misalnya hanya Abang Oboy saja dan Abang Aska dan Abang Zaki ada sama Abang Abdullah misalnya yang mengerjakannya saja. Maka itu udah cukup, yang lainnya nggak berdosa. Oke ya? Nah, Abang Oboy, Abang Abdullah, Abang Zaki, Abang Aska yang mengerjakan jelas dapat pahala. Ya, tapi kalau di antara kita semuanya, 17 kita semua yang 17 ini tidak ada satupun yang mau mensolati jenazah tersebut, maka kita semuanya berdosa. Ya, maka semua kita berdosa. Itu yang dinamakan fardu kifayah. Jadi, kewajibannya itu gugur saat ada di antara sebagian orang tersebut mau mengerjakannya. Oke ya, begitu pula dengan belajar ilmu tajwid, belajar ilmu-ilmu yang lain, ya kan? Itu kalau nggak ada yang mengerjakannya, maka dosa semuanya. Tapi kalau ada yang mengerjakannya, maka gugur yang tidak mengerjakannya, gugur kewajibannya, nggak apa-apa. Oke, nggak dosa maksudnya, nggak dosa. Ya, tetapi yang mengerjakan jelas dapat pahala. Itu yang namanya fardu kifayah. Tapi berbeda dengan fardu ain. Fardu ain nggak bisa dicukupkan beberapa orang saja. Seperti sholat 5 waktu, nggak bisa. Cuma apa namanya, ustazah misalnya sama kakak Alfiah saja yang sholat, sementara yang lain tidak, nggak bisa. Ya, dan kalau nggak mengerjakan ya dosa. Oke, berbeda dengan fardu kifayah. Bisa difahami ya? Jadi fardu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Bisa difahami perbedaannya? Raise hand yang yang paham, yang belum paham juga bisa tanyakan. Oke, kemudian tadi kan hukum ada 5 ya kan? Fardu yang pertama, kemudian yang kedua yaitu sunnah. Mas sunnah tuh. Nah, sunnah itu apa? Sunnah, ya. Sunnah ada sinonimnya lagi yaitu mandub, ya, mandub. Oke, sunnah sinonimnya mandub atau mustahab. Ya, jadi punya nama-nama. Sunnah bisa dibilang mandub atau mustahab. Al-amru al-mustahab. Answernya mas sunnah hiya as-sunnatu hiya al-amrul mustahab. Perkara yang disunnahkan, disukai, ya, dianjurkan. Untuk apa? Untuk dikerjakan. Oke ya? Jadi sunnah itu adalah perkara yang dianjurkan, bukan diwajibkan. Kalau wajib tadi fardu. Ini sunnah di bawah level wajib, ya. Jadi nggak diwajibkan, melainkan dianjurkan atau disukai untuk dikerjakan.
Faman fa'alahu, maka siapa yang mengerjakannya, mengerjakan sunnah tersebut, yanalu thawaban, maka dia dapat pahalanya. Waman tarokahu la yanalu iqaban. Tapi kalau nggak mengerjakannya atau meninggalkannya, maka nggak mendapatkan dosa. Ya kan dia kan nggak wajib. Kalau wajib baru kalau meninggalkan dapat dosa. Nah sunnah ini nggak wajib, statusnya nggak wajib. Maka kalau nggak dikerjakan, ya nggak dapat dosa, nggak dosa, ya kan? Tapi juga nggak dapat pahala. Ya kalau mau dapat pahala, ya dikerjakan. Contohnya banyak sekali. Oke, contoh perkara yang sunnah banyak sekali. Ya, misalnya kalau sholat yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Kalau yang sunnah seperti sholat taraweh yang kita kerjakan pada malam hari Ramadan, itu sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Oke, yang mengerjakannya dapat pahala. Nggak dikerjakan, ya nggak dosa. Tapi sayang dong, ya kan? Sayang kalau nggak dapat pahalanya. Bisa difahami ya? Itu kalau yang sholat. Kalau yang puasa bagaimana? Puasa juga banyak banget. Kalau yang wajib puasanya ya puasa Ramadan yang sedang kita kerjakan. Itu wajib. Tapi yang sunnahnya misalnya puasa hari Senin, puasa hari Kemis, ya enggak. Kemudian puasa Syawal, ya kan? Dan banyak macamnya ya. Dan banyak macamnya. Bisa difahami ya? Ya, jadi ada fardu, kemudian ada sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu mubah. Oke, mubah itu perkara yang boleh-boleh saja. Alladzi yajuzu lil insani fi'luhu ya, yang dibolehkan bagi kita untuk mengerjakannya wa tarakahu dan juga boleh untuk kita tinggalkan. Fala thawaba fihi wala iqab, nggak ada pahala di situ dan nggak ada dosa di situ. Ya, mubah boleh-boleh aja. Seperti apa? Main game. Main game asal nggak lupa waktu ya. Kalau lupa waktu jadinya haram, lupa waktu sampai nggak sholat ya maka jadinya haram. Oke ya, main game itu terserah mau main atau enggak, terserah, nggak ada dosa dan nggak ada pahala di situ. Tapi kalau sampai lupa ya tadi waktu, kemudian lupa apa namanya sampai keasikan, ya enggak, sampai keasikan sampai disuruh orang tuanya nggak denger, nah itu jatuhnya berdosa nanti. Oke ya, kemudian apalagi perkara mubah seperti tidur. Oke, tidur boleh-boleh aja, terserah mau tidur apa atau enggak, ya terserah, nggak ada pahalanya di situ dan nggak ada dosa, kecuali kalau tidurnya ya kan baca bismillah dulu, berdoa dulu, kemudian kita niatkan untuk bisa bangun misalnya, ya kan? Nah, itu nanti dapat pahalanya. Oke, itu perkara yang mubah. Oke, kemudian selanjutnya yaitu mal haramu. Apa itu haram? Ya, apa itu haram? Nah, haram itu opposite-nya dari wajib. Oke, wajib sesuatu yang harus dikerjakan. Yang dimana kalau dikerjakan dapat pahalanya. Nah, kalau yang haram itu justru wajib untuk ditinggalkan. Nggak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan malah dosa. Oke, seperti apa? Mencuri. Mencuri itu perkara yang haram, ya kan? Kalau dikerjakan malah dapat dosa. Nah, kalau ditinggalkan, ya malah dapat pahala. Oke ya. Kemudian apalagi selain mencuri, membunuh, itu haram, perkara yang haram. Terus apa? Tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, itu haram. Ya kan? Nggak boleh dikerjakan durhaka. Ya, wajibnya apa? Berbakti. Opposite-nya berbakti, durhaka. Kayak gitu ya. Jadi haram itu opposite-nya dari wajib. Oke ya. Kalau wajib itu harus dikerjakan. Kalau yang haram itu wajib ditinggalkan. Bisa difahami ya? Kalau dikerjakan justru malah dapat dosa. Kemudian hukum yang lainnya yaitu yang kelima yaitu makruh. Ya, makruh itu opposite-nya dari sunnah. Kalau sunnah ya dikerjakan dapat pahala, ya kan? Tapi kalau apa namanya, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak dosa, itu sunnah, ya kan? Justru kalau yang makruh, ya kan, makruh itu eh, bagusnya, sebaiknya nggak dikerjakan. Oke ya, sebaiknya nggak dikerjakan. Perkara-perkara makruh apa ya? Banyak ya, perkara-perkara makruh. Oke, kalau nggak yang melakukan sunnah bisa jadi makruh. Ya tadi apa namanya main game tadi sebenarnya biasa aja sih mubah, tapi sampai lama-lama kayak gitu.
sampai keasikan ya, sampai keasikan tuh makruh jatuhnya. Tapi kalau keasikannya sampai bikin lupa sholat, nah itu jadinya haram. Oke ya. Tapi kalau nggak sampai lupa sholat, ya kan, kalau nggak sampai lupa sholat, tapi keasikan main terus kayak gitu, itu jatuhnya makruh. Oke ya, jatuhnya makruh. Sama seperti puasa, kita kan puasa nih, tapi kita tidur aja. Nah, jatuhnya makruh, ya kan? Jatuhnya dihukumi makruh karena sebaiknya puasa adalah mengerjakan sesuatu yang useful, oke, yang bermanfaat, tapi kita bikin untuk tidur aja. Ya, itu makruh. Tapi kalau sampai nggak sholat, tidur aja sampai lupa nggak sholat, nah itu jatuhnya haram. Bisa difahami ya? Jadi ada 5 hukum yang perlu adik-adik ketahui. Ada 5. Yang pertama fardu, yaitu wajib. Wajib dikerjakan. Apabila dikerjakan maka mendapat pahala. Apabila ditinggal maka berdosa, contohnya tadi seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan. Kemudian sunnah, ya sunnah itu apa namanya, di bawahnya level di bawahnya wajib, ya. Dia kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan enggak apa-apa. Mubah, mubah itu boleh-boleh saja, ya pilihan choice. Kalau mubah itu mau dikerjakan nggak dapat pahala, mau nggak dapat dosa juga. Nggak dikerjakan, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Tapi sesuatu yang mubah ini, kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapatnya pahala. Misalnya nyapu, nyapu itu sebenarnya perkara yang mubah, nyapu. Tapi kalau niatkan, kita niatkan membantu orang tua, kita niatkan biar apa namanya ibu kita seneng, misalnya, ya kan? Nah, itu kita dapat pahalanya, ya, nyenengin orang tuh, nyenengin ibunya, nyenengin orang tuanya, kayak gitu. Kemudian haram, haram kebalikan wajib, apabila dikerjakan justru malah berdosa, ya, karena dia haram. Kalau ditinggalkan malah dapat pahala. Kebalikan dari wajib. Kemudian makruh, kebalikan dari sunnah. Oke ya, kebalikan dari sunnah. Mudah-mudahan bisa difahami untuk hukum-hukum yang 5. Oke, untuk hukum-hukum yang 5. Baik. Di sini siapa ada siapa lagi di sini? Bentar. Ada kakak Humaira. Kakak Humaira ada? Kakak Rara. Ada, Paham ya? Paham yang dijelaskan Ustazah, paham? paham. Oke, paham. Kemudian Kak Malaika, oke? Kak Malaika, Kak Kia? Iya, Iya, Kak Kila iya dan udah Kak paham. Kia. Oke, baik. Sekarang masuk ke selanjutnya yaitu at-toharoh. At-toharotu. At-toharoh itu artinya bersuci. Oke ya, at-toharoh. Ini sering banget dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Biasanya di permulaan kitab-kitab fikih. Yang dibahas pertama kali yaitu biasanya at-toharotu. Apa itu at-toharotu? Bersuci. Kenapa sih kok dibahas di awal-awal kitab fikih atau haroh? Ya, karena ketika kita sholat kan hukumnya wajib tadi. Karena kita ketika sholat itu syarat sahnya, biar sholat kita sah, itu kita perlu bersuci terlebih dahulu. Jadi nggak boleh kita asal sholat padahal kita belum bersuci. Ya, makanya disebutkan di awal-awal kitab fikih at-toharotu artinya bersuci. Apa itu at-toharotu? Mat-toharotu, apa itu at-toharoh? Apa itu bersuci? Hiya fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi ka izalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammum. At-toharoh itu adalah perbuatan fi'lu, ya, aktivitas atau perbuatan yang mana mala tasihu as-sholat, yang mana sholat itu nggak sah, yang mana sholat itu nggak sah kecuali dengan toharoh. Dicas dulu sama papi tadi, ya, di mana sholat itu nggak sah kecuali harus dengan toharoh. Seperti apa sih toharoh itu? Seperti izalatun najasah, yaitu seperti menghilangkan najis. Nggak sama mami, nak sama papi. Iya sama papi. Iya sama papi. Menghilangkan najis. Oke ya. Jadi nggak bisa kita sholat ada najisnya. Nggak boleh, nggak sah. Ya, useless kalau kita sholat, kita membawa najis, percuma. Sholatnya nggak sah. Maka jadi perlu diperhatikan
ada najisnya nggak ya kayak gitu. Nah, nanti waktu itu sudah kita sebutkan sih, sudah kita singgung najis itu apa saja, tapi nanti kayaknya ini dipelajari lagi. Oke. Nah, kemudian apalagi ya toharoh istinja. Istinja itu adalah cebok ya, cebok tuh dibahas juga di dalam fikih cebok ya kan. Kalau kita buang air kecil atau buang air besar, maka kita wajib cebok kalau mau sholat ya, nggak boleh kita apa namanya habis pipis nggak cebok dulu nggak boleh karena pipis itu najis. Kemudian kita sholat, kita belum cebok, maka sholat kita nggak sah karena kita masih dalam keadaan najis, ya kan? Pipisnya nggak dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian selain menghilangkan najis setelah cebok tadi istinja ya, bilangnya istinja. Apa perlu lagi yaitu wudhu ya. Kalau kita berhadas kecil itu seperti kentut, pipis, oke, buang air besar, maka kita perlu berwudu karena kita keadaannya berhadas kecil. Maka perlu berwudu untuk bisa melaksanakan sholat. Kalau nggak wudhu, maka nggak sah sholatnya. Wal ghusl. Ghusl itu mandi besar, mandi wajib. Ini kalau maaf, kalau misalnya anak perempuan yang lagi mens, kemudian suci dari mensnya, maka perlu mandi besar, mandi wajib. Kalau enggak, ya nggak sah sholatnya. Oke ya, jadi memang perlu mandi. Ya, kemudian apalagi toharoh ya, termasuk toharoh adalah tayamum. Nah, nanti kita akan bahas tayamum itu apa. Tayamum itu bisa menggantikan wudhu atau mandi wajib. Misalnya nggak ada air untuk berwudhu, maka kita boleh iya, iya. Maka kita boleh bertayamum. Atau misalnya mandi wajib, ya kita perlu mandi wajib nih, tapi nggak ada air, maka kita bisa bertayamum. Oke ya, jadi inilah yang dinamakan toharoh, yaitu perbuatan yang tidak sah sholatnya kecuali dengan bertoharoh. Seperti apa? Seperti izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis, wal istinja, seperti istinja, ya, bersih-bersih, cebok, kayak gitu ya. Wal wudu, wal ghusl, mandi wajib, wat tayamum, dan juga tayamum. Kemudian ditanyakan lagi, mawasa ilu toharoh, apa saja sih media bertoharoh, media bersuci apa saja? Yang pertama yaitu air, alma. Alma itu air, ya air. Karena ketika kita berwudu atau mandi wajib itu perlu air, ya perlu air, ya. Maka nanti dijelaskan tuh, ya apa air apa yang bisa kita pakai untuk bersuci. Oke. Kemudian apa? At-turab. Nah, turab ya, at-turab itu pasir ya, tanah, maaf, tanah. Sebentar deh. Turap itu tanah. Nah, tadi sudah Ustazah singgung ya, kalau kita nggak mendapatkan air, maka kita bisa bertayamum dengan tanah at-turab atau al-hajar. Hajar itu batu. Loh kok bisa hajar bisa dipakai apa nih hajar? Ternyata hajar bisa dipakai untuk istinja, untuk cebok. Ya, jadi cebok itu ternyata tidak hanya dengan air saja, ya bisa dengan batu. Tapi dengan syaratnya batunya harus suci. Oke ya? Batunya itu harus apa namanya nanti 3 kali batu paling tidak ya memakai 3 kali batu. Kemudian harus suci, harus kering batunya, ya kan? Kemudian ada syarat-syaratnya. Oke ya? Tapi kita tidak terbiasa ya. Kita biasanya memang memakai air. Baik. Kemudian ada adabeh. Adabeh itu penyamakan. Nah, ini kita skip dulu untuk hal ini. Baik. Kemudian mal ma'ul ladzi yajuzu bihi at-tathhir. Ya, tadi kan media untuk bertoharoh kan yang pertama air. Nah, kemudian air apa sih yang bisa dipakai untuk bersuci? Yang jelas airnya harus air tohur. Air tohur ya, air tohur, mak tohur itu air yang suci dan mensucikan. Bisa ditulis air, yuk ditulis yuk, air yang bisa dipakai untuk bersuci, air yang bisa untuk dipakai bersuci. Saya tulisin di sini, air yang bisa dipakai untuk bersuci,
adalah ma maun tohur. Maun tohur. Maun tohur itu apa? Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Seperti apa? Seperti air, ya kan? Air sungai misalnya. Air laut. Oke, air sumur, air hujan, itu air suci, ya kan? Air suci dan bisa mensucikan. Memang ada air suci yang nggak bisa mensucikan. Airnya suci. Suci itu maksudnya nggak najis. Oke? Dan mensucikan maksudnya bisa untuk bersuci. Bisa kita pakai untuk berwudu atau mandi wajib. Memang ada air suci tapi nggak mensucikan. Ada air suci nggak mensucikan seperti air teh, ya, air teh, air kopi, air susu, itu suci. Kita bisa meminumnya, tetapi tidak mensucikan. Nggak bisa air teh kita pakai wudhu, nggak boleh. Wudhunya nggak sah. Atau air susu, ya kan? Kita bisa untuk minum karena itu air suci, nggak najis. Tapi nggak boleh untuk mensucikan. Oke, nggak bisa untuk kita pakai untuk wudhu atau mandi. Ya, air sirup, ya, dan air-air yang lain. Oke ya. Yang bisa kita pakai untuk bersuci yaitu airnya harus suci, tidak najis maksudnya, dan mensucikan dalam arti dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Oke ya. Udah ditulis di sini. Maun tohur, maun tohur. Baik. Nah, kemudian di sini, mal ma'ul ladzi yajuzu bihi at-tathhir? Air apa sih yang boleh dipakai untuk bersuci? Yaitu, nah ini ada kaidahnya. Kullu ma nazala minas sama, kullu ma nazala minas sama. Bentar. Nah, ini maaf sebentar. Mana ini? Hmm. Nih kaidahnya. Kullu ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Ya, setiap yang turun dari langit, ya, air yang turun dari langit. Seperti apa? Air hujan. Oke, ya, air hujan itu suci. Oke, ya. Au naba'a minal ard atau yang keluar dari bumi, ya kan? Keluar dari bumi seperti apa? Mata air. Oke, air sungai, air laut, air sumur itu suci. Walam yakun mutanajjisan wala musta'milan. Oke ya. Enggak dia airnya enggak najis dan juga enggak mustakmal. Nanti di Ustazah sebutkan apa terangkan nanti. Yang jelas kaidahnya setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi itu boleh untuk dipakai bersuci. Oke ya. Baik, termasuk air mineral yang kita itu sebenarnya boleh, oke ya. Boleh kita pakai untuk bersuci. Iya, sama papi sayang. Baik ya. Kemudian mal ma'ul mutanajis. Apa itu air yang mutanajis? Ya nanti dulu. Apa air yang mutanajis itu? Ya, air mutanajis itu berarti air yang terkena najis. Airnya tadinya suci, kemudian terkena najis. Itu namanya alma al-mutanajis. Alma al-mutanajis yaitu air sedikit yang apa kena najis ya. Airnya tadi ya sedikit, airnya itu suci sebenarnya, tapi terkena najis. Airnya sedikit tapi terkena najis. Oke ya, jadinya nggak apa namanya nggak bisa kita pakai bersuci lagi. Oke ya. Nah, yang jelas airnya itu kapan bisa kita pakai bersuci kalau tidak terkena najis. Nah, jadi kita perlu tahu apa saja itu najis-najis yang telah kita pelajari. Ada najis apa? Bangkai, ada air nih satu bak misalnya di sini nih bak. Oke, misalnya katakanlah ini bak, airnya cuma sedikit misalnya.
Kemudian ada tikus masuk, oke, ada tikus masuk dan mati. Sementara airnya itu sedikit ya. Kemudian tikus mati di situ, nah jadi bangkai. Nah, air yang ini berarti sudah tidak boleh dipakai untuk berwudu lagi karena terkena najis. Karena terkena najis. Baik, kemudian sebentar Ustazah stop share dulu. Ustazah share yang lainnya dulu biar adik-adik tahu. Bentar ya. Mana? Udah kelihatan nggak yang di-share Ustazah? Udah. Iya. Iya. Nah, ini kita Udah. mengenal air dulu ya. Sebelum Ustazah terangin yang di buku Mabadik Fiqhiyah, kita lanjut. Nih, Ustazah terangin di sini biar adik ada gambarannya. Bentar. Mana. Panjang banget. Ini, ini, nih. Nah, oke ya. Kita mulai perlahan sedikit-sedikit. Nah, tadi kan kita lagi ngomongin at-toharoh. Lagi ngomongin apa? Toharoh. Oke ya. Coba bilang bareng-bareng. Toharoh. Toha. Toharoh. Iya. Toharoh itu artinya bersuci. Toharoh artinya apa? Bersu, Bersuci. 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 Oke ya. Bersuci. Setiap mendengar kata toharoh itu artinya bersuci. Oke. Setiap mendengar kata toharoh artinya apa? Bersuci. 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 Baik. Suci. Bersuci. Nah ini. Fi'lu ma tustabahu bihi sholat ya. Bersuci sehingga. Bersuci kan activity ya. Pekerjaan. Bersuci itu activity yang dapat membolehkan untuk mengerjakan sholat. Kita itu bersuci biar kita dibolehkan untuk sholat. Biar sholat kita sah. Seperti apa? Seperti wudhu. Oke, seperti wudhu. Kalau kita mau sholat dan kita sudah berhadas kecil, seperti kita sudah kentut, maka kita perlu wudhu. Oke? Dan ghusl. Ghusl itu mandi wajib kalau kita sudah baru mens, kita mens nih, kemudian kita selesai dari mens, kita perlu mandi. Mandi suci dari haid untuk bisa melaksanakan sholat. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, misalnya keluar mani, ya kan? Keluar mani, kemudian wajib apa namanya dibersihkan, kemudian mandi ya, mandi wajib ya, untuk menghilangkan hadas besar. Oke ya. Atau izalatun najasah, menghilangkan najis yang tadi sudah Ustazah singgung tadi. Najis ini baik berupa di dalam badan kita kayak pipis tadi, badan kita kena pipis, maka kita wajib membersihkannya. Atau baju kita terkena najis, maka kita wajib membersihkannya. Atau tempat yang mau kita pakai sholat itu juga terkena najis, maka kita wajib membersihkannya. Nah, itu dinamakan toharoh. Itu dinamakan apa adik-adik? Tohar. Haroh. Toharoh. Oke ya, bisa difahami ya. Jadi toharoh itu ya apa namanya lebih ke melakukan hal-hal yang menjadikan kita sah sholatnya. Oke ya, kalau kita nggak bertoharoh terlebih dahulu sebelum sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Oke. Baik, kemudian masuk ke pembagian air. Tadi kan ada air tuh, ya kan? Untuk bertoharoh, ya medianya, ya kita pakai kalau berwudu atau mandi, kita kan pakainya air tuh, ya enggak? Nah, air yang dipakai itu bukan sembarang air, melainkan air yang tohur, air yang tohur yang tadi Ustazah sampaikan tadi. Nah, air sendiri itu dibahas adik-adik. Air sendiri itu ada 4 macam. Air ada berapa? Empat. 4. Macam. Ya, ditulis air, pembagian air. Ya, pembagian air ada 4 macam. Oke. Yang pertama yaitu tohir mutohir. Yang pertama tohir mutohir atau yang tadi kita sebutkan ma tohur, air tohur. Tohur
itu suci, airnya suci. Suci itu opposite dari najis. Suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Oke, itu tohur. Airnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Nah, dapat digunakan untuk bersuci maksudnya apa? Bisa untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar dan juga bisa kita pakai untuk menghilangkan najis. Oke ya? Jadi nggak bisa nih menghilangkan najis juga perlu air yang suci. Ya, misalnya ini ada kotoran kucing misalnya. Kita nggak bisa pakai air hanya air apa namanya misalnya kita pakai air susu kayak gitu untuk menghilangkan nggak bisa. Najisnya nggak hilang. Najisnya bisa hilang kalau kita memakai air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan kan tadi air tohur. Nah, air tohur itu disebut juga air mutlak. Air mutlak. Air mutlak tuh air yang masih murni, belum tercampur apapun, ya. Seperti air minum kita, air minum mineral, mineral itu masih murni, belum tercampur apapun, ya. Kalau sudah tercampur dengan teh, dengan gula, dengan madu, maka sudah tidak dibilang dengan air mutlak lagi. Sudah tidak dibilang air mutlak lagi. Berarti statusnya nggak bisa mengangkat najis, nggak bisa menghilangkan najis, dan juga tidak bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar, ya. Tetapi masih suci, kayak air teh itu masih suci, hanya bisa diminum saja, tetapi nggak bisa untuk kita pakai bersuci. Nah, air mutlak ini ada 7. Tadi yang kaidahnya kullu ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Seperti apa saja? Ada 7. Ma'us sama atau air hujan. Ma'ul bahr, air laut. Ma'un nahar, air sungai. Ma'ul bi'r, air sumur. Ma'ul ain, mata air. Ma'ul thalj, ma'ul thalj itu air salju. Ya, air salju. Ma'ul barot, ya, air dingin ya, yang ya air dingin. Oke ya, di sini air dingin yang berasal dari hujan es yang telah mencair. Ya sama, berarti dari langit juga. Oke ya, dari hujan es yang telah mencair. Oke, itu air barot namanya. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci. Ya, pokoknya segala air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi itu statusnya tohur, suci, dan bisa mensucikan. Oke. Nah, kemudian ada jenis yang kedua yaitu tohir, mutohir, makruh. Ya, dia suci tapi bisa mensucikan dan bisa mensucikan tapi dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh. Contohnya apa? Contohnya air. Kalau kita kan di Kuwait kalau lagi musim panas kan panas banget tuh airnya kan. Kadang kita ngelihat apa namanya pas lagi mandi airnya sangat panas banget. Nah, itu ya kan itu air musyammas ya. Jadi di sini ada pembagian yang kedua, tapi tetap bisa dipakai ya. Usah bacakan dulu, yaitu airnya suci. Dia suci. Ketika suci, kita bilang suci berarti opposite dari najis. Airnya suci dan mensucikan. Ketika kita bilang mensucikan berarti bisa dipakai untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, dan juga dapat menghilangkan najis. Tetapi dihukumi makruh, dihukumi makruh. Lebih baik jangan dipakai, lebih baik. Tapi kalau dipakai ya nggak apa-apa. Oke, lebih baik. Nah, contohnya air musyammas. Contohnya adalah air musyammas. Air musyammas itu apa? Air yang dipanaskan, air yang panas karena matahari. Memang airnya panas karena langsung karena terkena matahari. Nah, tapi bukan terus air yang terkena matahari langsung dihukumi makruh, enggak. Kalau airnya itu berada di negeri yang sangat panas ya, kayak kita di Kuwait kalau lagi musim panas kan panas banget tuh, ya kan? Kemudian airnya itu diletakkan di bejana. Bejana itu di tempat ya, tempat wadah yang besar yang terbuat bejananya itu tidak dibuat selain emas. Kalau dibuat terbuatnya dari emas, maka nggak masalah. Kalau terbuatnya bukan dari selain emas dan juga perak seperti wadah yang besar tadi, dibuatnya dari besi. Tahu besi kan? Wadahnya terbuat dari besi, kemudian ada air di situ, kemudian terkena matahari dan di tempat di negara yang sangat panas. Ya kan? Nah, air itu jadi panas. Nah, itu namanya air musyammas.
Oke, air musyammas. Kemudian itu dihukumi makruh. Kemudian kita pakai untuk berwudu, maka itu dihukumi makruh. Tetapi nggak masalah kalau masih dipakai, nggak masalah. Kenapa dihukumi makruh? Karena dari segi kesehatan kurang bagus, ya. Bisa menyebabkan sakit kulit, ya. Bisa menyebabkan sakit kulit. Sebaiknya nggak dipakai. Tapi kalau nggak ada air lain lagi selain itu, ya nggak masalah. Tapi kalau airnya di sini kayak di dalam rumah nggak ada apa-apa, ya nggak makruh lagi, udah boleh, oke ya, boleh asal tidak terkena najis. Itu pembagian air yang kedua. Kemudian pembagian air yang ketiga yaitu tohir ghair mutohir. Tohir suci tapi nggak bisa disucikan. Suci tapi nggak bisa untuk mensucikan, maaf, suci tapi nggak bisa untuk dipakai bersuci. Dalam arti apa? Dia statusnya suci, nggak najis. Tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci seperti kita pakai untuk berwudu. Nggak boleh. Ya, yang sudah Ustazah singgung ya tadi, airnya tadi air murni, kemudian kita masukkan gula. Kita aduk, jadinya air gula deh. Atau tadi airnya murni, oke, nggak terkena apa-apa, terus kita masukin sirup, jadinya air sirup atau air tadinya iya air sirup tadinya air murni nggak terkena apa-apa kemudian kita masukkan honey madu jadinya air madu. Nah ini tetap statusnya suci, bisa kita minum tetapi tidak bisa mensucikan, nggak bisa kita pakai untuk berwudu, nggak bisa kita pakai apalagi untuk mandi besar, nggak bisa juga untuk menghilangkan najis, ya. Ada najis di sini di lantai misalnya, ini lantainya. Oke, kemudian ada pipis baby misalnya. Terus kita lap, kemudian kita kasih air susu, kita lap lagi juga ya. Najisnya masih ada. Jadi nggak mengangkat najis ya, nggak mengangkat najis, nggak bisa ya. Tapi dia masih suci dalam arti kita boleh meminumnya karena airnya nggak najis. Nah, contoh lagi ya selain air yang tadi, air mutaghayyir namanya tadi itu yang sudah terkena teh, terkena apa, kita masukin gula atau madu, itu namanya air mutaghayyir. Bukan lagi namanya air mutlak, ya. Enggak lagi, tapi air mutaghayyir. Selain itu, ini yang perlu diperhatikan adik-adik. Yang perlu diperhatikan, yaitu ada namanya air musta'mal. Air musta'mal, ingat-ingat, air musta'mal. Air mustakmal itu adalah air yang sedikit. Nah, tadi Ustazah singgung kan, airnya sedikit. Sedikitnya itu berapa? Berapa liter? Nah, air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu seberapa? 2 kulah itu 216 liter, kurang lebih 216 liter. Ya, jadi di dalam fikih itu, di dalam fikih ada yang namanya air sedikit, ada juga air banyak. Ya, jadi diperhatikan adik-adik ya, air itu ada yang namanya air sedikit, ada yang namanya air yang banyak. Maun kolil itu air yang sedikit, ada juga maun kathir, air yang banyak. Air yang sedikit itu kurang dari 2 kulah. Air sedikit itu kurang dari 2 kulah. Yuk bisa tulis bareng yuk. Ya, air, ya sayang, air ada ini Ustaz tulis ya di sini ya. Air sebentar Adik, sebentar. Air ditulis bareng-bareng ya. Air, oke, di tanda dua. Oke, ada yang namanya air kolil, air sedikit. Kolil itu sedikit. Oke. Ada air banyak. Oke. Air sedikit adalah yang air yang kurang dari 2 kulah. Ini istilah ya, ini istilah di dalam fikih ya, di dalam fikih. Biar adik tahu, oh ini bukan air, ini air sedikit nih. Oh ini air banyak nih. Nah, air sedikit bukan sedikit kalau satu botol yang kita minum itu jelas air sedikit ya. Tapi di dalam fikih air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu adalah sekitar ya, sekitar kurang lebih.
ya, 216 liter. 216 liter. Oke. Nah, kalau kurang dari 216 liter, oke, itu dinamakan air sedikit. Kemudian air yang banyak, dinamakan air banyak apabila air, oke, mencapai 2 kulah atau lebih. Air mencapai 2 kulah atau lebih. Berarti kalau airnya 216 liter atau more than 216 liter, maka dinamakan air banyak. Oke. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Buat apa? Nanti biar kita tahu kalau masalah air najis sama air mustakmal ini. Ini. Soalnya tadi di kitab Mabadi' Fiqhiyah disebutkan air mustakmal. Maka adik perlu tahu air mustakmal itu yang seperti apa. Oke, air mustakmal itu airnya kalau sedikit. Nah, sedikit itu berarti kurang dari 2 kulah. Kurang dari 216 liter. Ya, katakanlah kalau yang botol besar itu berapa itu? Ya, ini ini tulisannya 500 mililiter, ya 500 mililiter, 500 mil, ya. Ini jelas air sedikit ini, oke ya, air sedikit jelas karena 2 kulah itu kurang dari 216 liter. Sebenarnya banyak juga kalau kita ngelihat banyak juga, tapi dalam fikih itu dinamakan air yang sedikit, oke. Nah, air mustakmal adalah air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci yang sifatnya fardu atau wajib, yaitu untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis selama sifat-sifatnya tidak berubah. Maka air ini tetap suci, tetapi tidak dapat untuk bersuci. Oke, Ustazah jelasin. Misalnya ini ada air. Lebih gede lagi misalnya ini sama ini. Ini ada 2 botol ya, 2 botol katakanlah penuh-penuh, 500 500 ya berarti 1 liter. Oke, 1 liter. Lumayan ini 1 liter. Kemudian Ustazah ada wadah, ini wadah. Oke, ini ada tempat, ini ada tempat. Kemudian ini misalnya apa namanya buat wudhu ya Ustazah bikin wudhu. Kemudian bekas wudhunya Ustazah tadi, bekas wudhunya ta- Ustazah tadahin karena nggak punya air lagi. Ustazah nggak punya air lagi kecuali ini. Jadi sayang kalau tak buang airnya. Nah, kemudian Ustazah tadah air ini, Ustazah tadah. Oke, tadahin di sini, misalnya ini wadah, ya kan? Wudhu. Nah, bekasnya kan netes tuh. Bekas wudhu netes di sini. Terus pas tangan juga netes di sini, ya kan? Pas apa namanya kaki juga netes di sini, ya kan? Nanti dikumpul-kumpulin. Nah, ini namanya air mustakmal. Air mustakmal yang di sini tadi, yang Ustazah tadain tadi, ya kan? Itu sifatnya statusnya masih suci, oke? Tetapi nggak bisa Ustazah pakai untuk berwudu lagi. Atau kayak gini, mandi mandi besar. Ini kan kalau wudhu kan airnya jadinya masih sedikit ya. Ya, air masalahnya mandi wajib misalnya. Ya kan sayang nih airnya kalau kebuang, ya kan. Kemudian Ustazah mandi, ya kan mandi. Kemudian Ustazah tadahin sisa-sisa yang bekas-bekas tadi yang di badan, tadahin di sini. Air lumayan jadi banyak juga ini. Nah, ini air yang di sini juga air bekasnya Ustazah tadi yang buat Ustazah pakai tadi, ya kan sudah pakai untuk mandi tadi itu dinamakan air mustakmal, oke, dinamakan air mustakmal sehingga air ini masih suci tetapi nggak bisa dipakai untuk berwudu, nggak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, nggak bisa dipakai untuk mandi wajib. Tapi kalau dipakai yang lain gimana? Ya nggak masalah. Seperti apa? Cuci piring nggak apa-apa. Oke, karena masih cuci atau dipakai untuk apa ya bersih-bersih bukan untuk menghilangkan najis bersih-bersih yang lain nggak masalah, oke ya itu air mustakmal. Tapi kalau misalnya ini bak mandinya dulu tuh orang pakainya bak mandi ya. Terus kita pakai gayung, kita pakai mandi. Nah, ini masih ada sisa nih. Nah, ini masih bersih, masih masih suci dan mensucikan. Oke, ya? Tapi kalau kita mandinya, maaf, kita mandinya jebur ke bak tersebut. Ini ada bak, ya kan? Baknya kurang dari 2 kulah. Kemudian Ustazah jebur di sini mau mandi, tapi jebur. Udah mandi wajib, jebur, kemudian keluar dari bak tadi. Nah, airnya ini tadi namanya air mustakmal, nggak bisa dipakai untuk berwudu dan nggak bisa dipakai untuk mandi wajib lagi.
Makanya sayang ini mubazir ini. Ini mubazir kalau Ustazah langsung jebur di bak mandi mubazir. Oke ya. Caranya bagaimana biar nggak jadi air mustakmal? Makanya dipakai gayung. Pakai gayung dikit-dikit. Oke ya, biar airnya ini masih bisa dipakai untuk berwudu, masih dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis, dan juga bisa dipakai untuk mandi wajib. Bisa difahami ya? Itu yang dinamakan air mustakmal ya. Jadi airnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci tadi. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, airnya 2 kula atau lebih, berarti kalau sudah air banyak, namanya air banyak yang mencapai 2 kula atau lebih, ya nggak masalah, bukan air mustakmal. Ya sudah bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu pembagian air ya. Kemudian pembagian air yang keempat, tadi kan ada yang pertama mak tohur, air yang suci dan bisa mensucikan. Kemudian yang kedua, suci dan mensucikan tapi makruh, contohnya adalah musyammas. Dan yang ketiga adalah air suci tapi nggak bisa mensucikan. Suci tapi nggak bisa untuk dipakai bersuci. Yang keempat yaitu air najis. Nah, air najis atau mutanajis, lagi-lagi balik, dia kalau airnya sedikit ya, airnya sedikit tadi, kurang dari 2 kula tadi, kemudian kemasukan najis kayak tadi, ya kan airnya kurang dari 2 kula, kemudian ada kucing masuk kejeblung apa namanya nyemplung di bak sini, sementara baknya kurang dari 2 kula, oke, kemudian kucingnya jebur, kemudian mati jadi bangkai. Nah, air ini akhirnya jadi air najis. Kalau sudah najis, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci, nggak bisa dipakai untuk mandi wajib, nggak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, nggak bisa dipakai untuk berwudu. Oke ya? Ya udah harus dibuang itu airnya atau dikasih air yang banyak-banyak terus 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 sampai najisnya hilang, sampai baunya, bangkainya hilang, kemudian sampai rasa airnya juga hilang ya seperti kondisi normal. Oke ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau airnya banyak, airnya lebih dari 2 kula, airnya mencapai 2 kula atau lebih dari 2 kula, kalau kemasukan tadi bangkai tadi, ya, selama airnya nggak berubah, ya, selama airnya nggak berubah, maka cukup bangkainya tadi, najisnya tadi cukup dihilangkan, kemudian dipakai lagi nggak apa-apa. Kalau itu airnya banyak. Tapi kalau airnya banyak, kemudian kemasukan najis dan merubah warna airnya, ya kan? Tadi airnya banyak nih, 2 kula dan atau lebih nih. Kemudian kemasukan tikus. Kemudian eh, airnya jadi berubah, baunya sudah berubah. Nah, itu berubah jadi najis akhirnya. Tapi kalau selama nggak berubah, air banyak itu ketika kemasukan najis, selama nggak berubah, maka airnya masih dikatakan air suci. Tetapi kalau airnya sedikit, ya airnya sedikit, yaitu di bawah 2 kula, kalau terkena najis, mau itu berubah warnanya atau tidak, maka tetap dinamakan najis. Airnya tetap najis. Jadi adik-adik yang perlu difahami adalah ini air sedikit atau tidak. Kalau botol ini jelas dinamakan air sedikit. Oke ya, tadi air sedikit itu adalah yang kurang dari 2 kula. 2 kula sekitar berapa? Kurang lebih 216 liter. Kalau sampai 2 kula atau lebih, maka dinamakan air yang banyak. Air banyak. Bisa difahami ya adik-adik? Baik. Uh, Setelah balik lagi ke tadi yang mabadi fikih ya. Mana tadi? Maaf. Nah, ini tadi dijelaskan, ya kan? Ma'ul mutanajjis. Apa itu air yang najis? Air yang terkena najis, yaitu alma al qalil. Airnya itu sedikit yang waqa'at fihi najasah, yang kemasukan najasah, najis yang kemasukan najis. Nah, makanya kita perlu mengetahui berapa ukuran air sedikit ini, ya kan? Apa namanya? Biar tahu kalau ini dinamakan air najis. Air najis itu kalau airnya sedikit dan kemasukan najis, maka mau berubah warnanya atau tidak,
maka tetap najis ya, dihukumi najis. Ini air sedikit kemasukan kotoran apa ya, kotoran burung misalnya atau kotoran ayam misalnya kemasukan. Udah mau berubah airnya atau tidak, maka statusnya ini adalah air najis. Nggak boleh kita minum, nggak boleh kita pakai wudhu, nggak boleh kita pakai mandi wajib, nggak bisa kita pakai untuk menghilangkan najis karena airnya sudah jadi air najis. Oke ya. Tapi kalau airnya banyak, yaitu mencapai 2 kula atau lebih, ya mau kemasukan najis, kemasukan benda najis selama tidak berubah, maka statusnya masih suci. Statusnya suci, hanya perlu diambil najisnya tadi terus dipakai lagi. Kayak gitu. Oke ya. Kemudian disebutkan di sini, ma'al mustakmal, ma'u al mustakmal. Apa itu air yang mustakmal? Nah, tadi. Makanya balik lagi ke pembagian air, ya. Adik-adik perlu mengetahui apa saja sih air-air itu, macam-macam air. Oke, macam-macam air yang tadi sudah kita jelaskan ada 4. Yang pertama, air yang suci mensucikan dan hukumnya tidak makruh, yaitu tadi 4 air yang turun dari bumi, turun dari langit atau keluar dari bumi itu dinamakan air suci, mensucikan dan tidak makruh. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh hukumnya, ya, tetapi itu hanya pada negara yang panas atau dan diletakkan di wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, ya kan? Dan dipakai untuk badan manusia. Kalau dipakai yang lainnya ya nggak masalah, nggak makruh. Dan lagi sebenarnya nggak apa. Kalau dipakai pun nggak masalah. Dan pembagian yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air suci tidak bisa mensucikan adalah air mutaghayyir yang tadinya air ini kan air mineral tuh. Kemudian kita kasih teh, jadinya air teh. Itu berarti suci tetapi tidak bisa mensucikan. Termasuk juga air mustakmal. Air mustakmal tadi yang Ustazah sampaikan tadi, air sedikit ya yang dipakai yang bekas air sedikit dan bekas ya bekas dari menghilangkan hadas ya atau yang tadi ya Ustazah tadi kan ini ada air sedikit tadi sayang kalau saya Ustazah buang makanya Ustazah tadah air bekas wudhunya Ustazah atau air bekas setelah mandi wajibnya ya kan sayang Ustazah buang maka Ustazah tadah di bak ya di bak di wadah lah nggak di bak kemudian airnya ini statusnya namanya mustakmal mustakmal itu ya dia airnya sedikit oke ya bekas setelah dipakai mandi wajib atau wudhu oke ya statusnya suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak bisa dipakai bersuci berarti tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi dan tidak bisa dipakai untuk mandi wajib lagi dan tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Kalau dipakai yang lainnya untuk mencuci baju, bajunya kan nggak ada najisnya, nggak masalah karena airnya masih suci atau dibikin di lain apa namanya dipakai yang lainnya juga nggak masalah asal tidak dipakai untuk berwudu tidak dipakai untuk mandi wajib dan tidak dipakai untuk menghilangkan najis itu air mustamal oke ya nah ini disebutkan lagi al maul qalil apa itu air yang sedikit air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah kullaten itu 2 kullah oke ya huwa madunal kullatain makanya perlu tahu 2 kullah itu berapa takarannya? Tadi sudah Ustazah sebutkan, 2 kullah itu kurang lebih 216 liter. Oke, 2 kullah itu kurang lebih 216 liter. Berarti dinamakan air sedikit kalau dia kurang dari 216 liter. Ma'ul kathir, apa itu air yang banyak? Kathir itu banyak. Oke, kolil itu sedikit. Al ma'ul kathir. Apa itu air yang banyak? Air yang banyak adalah balagha kullataini fa aktsar. Air yang mencapai 2 kullah ya, mencapai 2 kullah atau lebih. Mencapai 2 kullah atau lebih itu dinamakan air banyak. Nah, ini disebutkan ini bukan liter ya, ini pakai akoh jadi apa namanya? Takarannya berbeda. Oke, yang jelas tadi kurang lebih adalah 216 liter kurang lebih ya.
ukuran dua kulahnya itu. Baik, mudah-mudahan bisa difahami untuk adik-adik semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari Ustazah Fina sendiri. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh.